dipelajari, kasih respon. Ya. Saya mau ada responnya 600 orang. Oke. Nah, di sini ada urutan, ini urutan seperti ini. Nah, di sini apa nih? Customer segment. Di sini yang disebut value proposition. Nah, di sini baru nih channel, dan di sini customer relationship. Nah, di dua kotak ini, ya, ini yang akan dibawakan hari ini. Kemarin kita udah ngomong tentang customer segment and value proposition, ya. Terus kita akan ngomong tentang channel and customer relationship. Next, nanti masih ada sekitar 5 blok lagi yang akan dijelaskan next. Ya. Baik, untuk siang ini saya nggak sendiri, mungkin guest lecture-nya sudah bisa tersambung. Sudah Pak Isana, dengan Roni ini Pak, hari ini dengan Pak Stefanus sekaligus ya. Oke, ya Pak Stefanus bisa monitor atau sudah masuk ke room kita? Saya sudah masuk. Sudah masuk Pak. Oke. Pak, ya. minta bantuan untuk ditampilin slide-nya. Slide-nya. Oh, sebentar. Bisa dikasih. Stop dulu. Itu tadi yang saya jelaskan ya, karena tadi mungkin cam-nya nggak begitu. Silakan Pak Stefanus sekaligus bisa di-share. Bisa di-share Pak. Monitor Pak. Pak Stefanus sekaligus bisa. Pak Roni, monitor. Iya Pak. Pak Stefanus sekaligus bisa share dan silakan waktunya untuk kelasnya. Benar Pak. Teman-teman jangan lupa juga tanggal 2 Oktober, ya. Tanggal 2 Oktober. Tanggal 2 Oktober adalah due date untuk memberikan tanggal 2 Oktober due date untuk memberikan daftar nama kelompoknya untuk Bisanara. Nah, itu semua sudah saya upload di forum Binus Maya, ya. Di forumnya kamu buka, ya. Ya, Vincent Andrew, ya, tanggal 2 Oktober itu due date untuk mengumpulkan nama kelompok sama ide bisnisnya untuk ditampilkan di bisanara.com. Oke. Pak Isana, hari ini kita akan dibantu slide share-nya oleh Pak Yopi dari Binus Alumni. Boleh minta tolong untuk LSC menjadikan Pak Yopi bisa share-sharein Pak. Binus Alumni ini di ini. Biar Pak Yopi yang share nanti Pak Stefanus tinggal menyampaikan saja.
Oke, baik itu. Oke. Ya baik. Binus Arul, Pak Yopi. Ya betul, sudah masuk sebentar. Sudah bisa ya? Sudah bisa Pak Yopi? Ya sudah sebentar. Oke. Sudah Oke, masuk, thank you. Oke. Iya, nah sudah kelihatan. Baik. Sekarang kelas akan dipimpin oleh guest kita, nanti akan memperkenalkan diri dan teman-teman siapkan catatannya, nanti ada pertanyaan, ada sesinya, nanti silakan bertanya. Ya, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu dari pesan Ikatan Alumni Bina Nusantara. Oke, the next please. Oke, secara organisasi sudah ada yang namanya Ikatan Keluarga Alumni Bina Nusantara yang tujuannya untuk membangun jaringan antara alumni dan Bina Nusantara, menciptakan program-program alumni untuk alumni dan mendukung visi dan misi dari BINUS sendiri. Oke, next. Organisasinya sudah terbentuk dan ada beberapa pilihan, kalian bisa join berdasarkan chapter wilayah, Ikatan Keluarga Alumni per jurusan, ataupun berdasarkan peminatan. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa social engagement dan activity, lalu ada juga yang berdasarkan sosial media, lalu ada alumni development juga untuk alumni, bisa mengembangkan skill dan kompetensinya. Oke, next. Jadi di sini kalian ketika lulus bisa langsung join di Ikatan Alumni. Oke, next. Jadi kita tunggu untuk adik-adik menjadi alumni. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Yang akan dibahas adalah bagian customer relationship dan channels. Oke, next. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Steve. Bisa dipanggil Steve. Ya, saya pengalaman hampir 20 tahun, experience di konsultan, telecommunication, otomotif, dan manufacturing. Specialize in procurement, supply chain, project management, and service management. So, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa email saya. Ini email saya. Oke, stefanusfk@gmail.com. Next. Oke, ada beberapa basic things yang saya ingin share terlebih dahulu, di mana ini sangat penting yang menjadi dasar kalian untuk melakukan analisa selanjutnya dan untuk mendapatkan insight lebih banyak. Ya. Pertama itu adalah masing-masing industri itu punya karakteristik masing-masing. Ya, kita nggak bisa samaratakan antara industri satu dengan yang lainnya, karena bagaimanapun juga secara rule of game-nya juga udah beda. Ya, contohnya bank. Bank itu udah regulated by OJK. Ya, dan bank itu pun dia sifatnya adalah pengolahan funding, pengolahan uang, dan dia juga bisa memberikan loan. Ya. Sedangkan otomotif itu beda lagi. Yang dijual adalah produk. Oke, dan service untuk maintenance dari produk tersebut. Spare part segala macam. Ya, mobil lama spare part-nya otomatis udah nggak bisa terlalu di-maintain karena akhirnya akan lebih mahal. Dan mengapa servis mobil lama itu lebih mahal? Nah, mobil baru harus didukung dengan spare part yang lengkap. Kalau misalnya ada kerusakan segala macam bisa langsung diperbaiki. Jadi secara nature itu udah berbeda. Jadi kalian harus mengerti masing-masing industri itu karakteristiknya seperti apa. Oke, next. Basic yang berikutnya terkait dengan perubahan. Perubahan sendiri itu tidak bisa dihindari. Ya, state sekarang belum tentu besok akan sama. Ya, cara yang kalian lakukan sekarang belum tentu besok itu bisa sama dan bisa masih valid. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat lah contohnya. Siapa yang nggak pakai Gojek, nggak pakai Grab, ya, nggak pakai Uber udah nggak ada tapi ya. Tapi dulu
kita itu tahu hanya tahu ada taksi, ya. Dan taksi sendiri kalau kita perhatikan, kita flashback ya, dulu tuh cuma dilengkapi oleh radio. Jadi orang itu nelpon ke hotline service-nya, langsung dari senternya itu kontak ke mobil, ke drivernya itu melalui radio, dan taksinya datang. Oke. Nah, kalau misalnya ada kendala, drivernya kontak ke center melalui radio, dan dari center telepon ke customer-nya. Nah, modelnya seperti itu. Seiring sejalan, tiba-tiba ada teknologi yang namanya GPS. Dan kita bisa flashback waktu itu ada yang taksi dia lengkapi dengan radio dan GPS. Ya, seiring sejalan, tiba-tiba udah ada mobile phones. Dan ada orang yang melihat dengan menggunakan mobile phone sebenarnya sudah ada GPS-nya dan orang itu bisa langsung dikontak tanpa harus melalui radio dan tanpa harus ada center lagi yang mengatur itu semua. Jadi semuanya dibikinlah apps dan muncullah sekarang GoCar, GrabCar, ya, dan taksi pun persaingannya jadi berubah, bukan persaingan dengan sesama taksi, tapi sama online taksi yang sekarang sudah ada ini. Dan mau nggak mau, toh sekarang taksi juga drivernya udah dilengkapi dengan smartphone. Oke, next. Yang berikut adalah mengenai customer. Oke, siapa sih yang nggak butuh customer? Ada nggak sih? Ada yang bikin company tanpa ada customer-nya sama sekali? Kalau nggak ada customer, nggak ada transaksi ya. Jadi pasti selalu ada yang namanya jadi klien dan jadi provider-nya. Even untuk B2B bisnis. Di B2B yang satu jadi klien, yang satu jadi yang provider service atau provider untuk barangnya. Oke, next. Kita bisa lihat dari 3 perusahaan tersebut. Kalau Gojek, kita bisa lihat customer-nya siapa sih? Abang Gojeknya, ya. Terus yang berikutnya adalah merchant-merchantnya, ya. Karena merchant-merchant itu juga yang menggunakan dari platform Gojek untuk GoFood, untuk GoPay-nya. Terus ada juga sebenarnya abang Gojeknya sendiri, benar kan? Kalau misalnya kita tanya, nih Gojek menyediakan apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Gojek itu jualannya apa sih? Company-nya itu menyiapkan apa sih? Jasa, Pak. Jadi Gojek Jasa, Pak. menyiapkan, Gojek itu menyiapkan platform yang bisa digunakan, ya. Jadi core bisnisnya dia itu adalah platform, dan platform itulah menjadi ekosistem di mana yang satu menjadi penyedia servisnya, yang satu sebagai pengguna servisnya untuk GoSend, GoFood, dan lainnya. Oke. Jadi karakteristik Gojek sendiri, ada nggak aset? Ada nggak retail store-nya? Nggak ada, ya. Yang punya retail store-nya itu justru merchant-merchant-nya. Oke. Nah, kita go ke Starbucks. Starbucks, dia jualannya apa sih? Minuman. Oke. Dia jual juga makanan. Ya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, yang dia jual itu adalah situasi di dalam store-nya dia. Ambience-nya, kenyamanannya. Bisa minum kopi sambil wifi-nya kenceng. Ya, bisa browsing-browsing, bisa ketemu sama teman ngobrol, ya. Dan situasinya juga nyaman, ya, dari sisi lighting-nya, temperaturnya, segala macam. Oke. Nah, pertanyaannya, Gojek dengan Starbucks, ya, dari barangnya aja udah beda. Karakteristik barangnya juga udah beda. Jadi memang masing-masing kalian harus tahu seperti apa sih sebenarnya ini bisnisnya, ya. Terus PLN, customer-nya siapa? Seluruh rakyat Indonesia, ya. Terus pertanyaannya, customer PLN ini kalau misalnya komplain, bisa sekeras komplainnya Gojek dan Starbucks nggak? Bisa, ya. Cuma masalahnya mau komplain sekeras apapun percuma, karena mereka nggak peduli juga, ya. Mungkin dia peduli, tapi ya gimana juga, dia itu adalah monopoli, oke? Dan dia bisa dibilang ya nggak ada pilihan lain. Kalau kamu mau pakai, kalau nggak mau ya sudah. Tarif juga kita nggak bisa bandingkan dengan yang lain kan, karena dia satu-satu pemain. Oke, next.
Oke, kita masuk ke arah yang lebih dalam lagi ya. Kita ambil contoh yang lagi yang otomotif. Kita bisa lihat di sini, otomotif itu mobil itu dibeli berapa lama sekali sih? Setahun sekali. Ada mungkin ya yang beli setahun sekali, tapi otomatis sih udah banyak duit banget itu kalau beli mobil setiap setahun sekali ya. Rata-rata ada yang tahun, ada yang 5 tahun. Oke. Ada juga 7 tahun gitu. Ya, ada yang 10 tahun juga sedikit sekali. Nah, dari sisi produk sendiri mobil itu hanya berapa lama? Apakah mobil itu memang hanya 5 tahun, kalau 5 tahun, ya pasti nggak akan dibeli karena ini masih jelek. Ya. Terus teman-teman udah pakai sepatu Nike, udah pernah coba Nike. Nah, soalnya sendiri ada lemnya kan, lemnya itu pun ada warnanya ternyata. Jadi nggak lamanya dipakai terus sepatu. Ya. Nah, contoh lagi celana jeans Levi's itu berapa lama sih kita itu awal kali makin bagus makin pendek kan. Nah, ini yang buat perusahaan harus melihat sebenarnya produknya dia keluarkan berapa lama dan customer itu cocoknya dia beli berapa kali cycle-nya. Ya. Nah, nanti ketika customer itu beli mobil misalnya, terus dia akan mobil lagi tahun-tahun. Oke. Lalu selama tahun kedua tontonan lama atau nggak pernah kita rapping, nggak pernah kita pantau. Nggak harus kita pantau, harus kita rapping. Kenapa? Karena ini bagaimana juga si customer tersebut hidupnya belum berubah. Oke. Jadi dia bisa alamatnya berubah. Dia levelnya berubah. Jabatannya naik pangkat ya. Atau mungkin dia menang proyek. Atau dia itu punya anak punya anak enggak. Ya, yang tadinya dia single kayaknya Yaris. Ketika dia udah punya anak sampai dia nggak pakai Yaris lagi. Dan pada saat itu perusahaan menawan produknya. Atau dia ingin teman-temannya upgrade. Jadi ada upsell-nya juga. Oke. Terus kompetisi itu berubah. Jadi kalau ada guling yang memang dari China, harganya murah, dia kompetitif. Ya harus mesinnya bola. Nah, cuma masalahnya customer dia belum. Customer melihat income udah dan belum itu. Nah, dari sisi perusahaan, kalau misalnya kita nggak pantau customer-nya kita nggak lihat customer kita tiba-tiba mindset-nya berubah. Sekarang maunya trennya bullying semua nih. Terus kita mesti do something. Kalau nggak seperti itu, customer loyalnya kalian itu akan pindah ke kompetitor. Oke. Dan customer kalian tiba-tiba semua udah bukan brand yang lain, tapi udah brand yang bullying semua. Jadi bagaimana kalian harus tahu apa yang ada di pemain sama kalian. Dan kalau kalian itu adalah pemain yang besar yang sudah ada di top 9 mereka, usahakan kalian akan harus selalu di top pemain mereka. Oke. Next slide please. Oke, kita bisa lihat customer itu ada yang MHG. Kalau ada MHG sama-sama MHG. Nah, yang bahaya ya. Kalau MHG dia bisa cerita ke kawan-kawan dan orang-orang masih akan ikutan beli ya. Tapi kalau MHG dia tulis di sosmed, terus dia komplain habis-habisan, dia nggak produknya, orang lain juga ikutan, dia nggak beli. Ya, bisa diklik yang harus lama-lama jadi jelek brandnya. Terus bisa juga jadi boykot karena ini ternyata bukan bla bla bla. Dan yang paling penting itu adalah dia bisa juga di-issue. Ya. Nah, secara company kalau sudah di-issue itu udah kayak brandnya itu mesti cepat-cepat diperbaiki, disettle, jangan sampai masuk pengadilan terus masuk news kemana-mana bleber dan hasilnya sales drop. Nah, ini ada beberapa survei, ya angkanya bisa bervariasi, tapi saya ingin highlight adalah kalau misalnya customer experience-nya jelek, otomatis 56% dari 100 dia akan stop menggunakan produk itu, menggunakan brand itu, kecuali kalau memang
udah monopoli kayak PLN, nggak bisa ngomong apa-apa. Oke. Terus ada juga yang dia akan tell ke family, friends about the experience ya, 52% dari 100%. Terus ada yang dia akan escalate ke supervisor atau manager. Ya, jadi kalau misalnya one day kalian menjadi supervisor atau manager, jangan heran kalau ada customer pingin ketemu kalian dan pingin komplain. Ya. Next. Oke, di sini adalah customer service survei. Ya, kalau misalnya kalian itu udah ngadepin customer service, terus customer service-nya nggak bisa ngapa-ngapain, kalian pasti akan ngomel-ngomel, ngedumel, segala macam ya. Pasti akan sharing ke teman-teman, segala macam. Atau mungkin eskalasi lagi, cari tahu deh orang dalam siapa sih nih. Ada nggak sih kenalan di orang dalamnya? Komplain. Terus, udah dah, nggak mau pakai lagi, frustrated, nggak mau lagi jadi customer-nya. Yang pindah, misalnya dari telco satu ke telco yang lain, gitu ya, atau dari kartu kredit satu ke kartu kredit yang lain. Terus dia akan put semua negatif ketika ada survei berkaitan dengan perusahaan tersebut, atau ketika perusahaan tersebut melakukan iklan, dia akan put sesuatu yang negatif terhadap iklan tersebut. Oke, jadi ini adalah sesuatu yang bisa merugikan perusahaan. Jadi ketika kalian itu nggak bisa menghandle customer yang sedang komplain, itu malah even jadi backfire buat kalian. Oke, next. Sebenarnya yang jadi challenge adalah ketika ada customer komplain, dan kalau misalnya kalian itu bisa membuat customer itu happy, dan even dia itu willing untuk merekomendasikan ke teman-teman atau yang lain, itu kan bagus sekali. Contohnya misalnya nih ya, kamu udah belanja di Tokopedia, terus kamu nggak dapat servis dari merchant-nya. Terus kamu komplain ke Tokopedia langsung putuskan segala macam, langsung refund hari itu juga. Toh, kamu akan merasa happy dong. Ya kan? Ketika teman kamu cerita, mau belanja di Tokopedia tapi takut nih, ketipu. Enggak ketipu kok, tenang aja. Bisa kok, ternyata nanti bakalan di-refund. Cepat kok prosesnya. Malah jadinya positif ya, bukan negatif. Oke. Nah, saya ingin highlight lagi, customer itu sebenarnya juga udah ada perubahan sendiri. Dari sisi expectation-nya mereka naik. Ya, kalau dari survei ini dari 88 ke 93. Slightly sih ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari how smarter your customer is, yes, they are smart now. Karena dari sekarang, ya, dari tahun lalu itu naik dari 76 ke 86, sebelah kanan. Oke. Nah, ini saya ingin share. Siapa sih yang nggak pernah main Angry Birds? Pernah ya, gamenya ya. Terus, siapa sih yang nggak pernah buka apps-apps yang lain gitu di phones? Banyak, ya. Ketika perusahaan kalian membuat mobile apps untuk perusahaan kalian, nah sebenarnya customer itu ekspektasinya udah sangat tinggi sekali. Karena mereka itu dengan mudah membandingkan mobile apps-nya kalian dengan mobile apps yang udah ada. Even termasuk game. Ya, saya pernah dapat komen, kok mobile apps yang ini kok kayaknya susah banget ya, nggak user-friendly. Dibandingin yang mana? Dibandingin sama game Angry Birds, gitu kan. Jadi, mereka itu udah terbiasa dengan yang apps disiapkan oleh Silicon Valley. Apps yang disiapkan oleh perusahaan-perusahaan yang benar-benar sangat top, ya. Dan mereka pun udah mendunia, gitu. Dan kalian baru mau start bikin apps, udah dikomplain habis-habisan, UX-nya beginilah, UX begitulah, susah lah, ribet lah, udahlah, frustrated, nggak mau pakai. Ya. Nah, jadi tuntutan mereka tuh udah sangat tinggi sekali. Kalau zamannya dulu, mungkin ya, yang kuliah BINUS di tahun 90-an atau tahun 2000-an, itu masih bisa lah ya, kayak bikin apps gitu, orang-orang pada, wah gila, nih apps-nya bisa ini ya, bisa itu ya. Wah keren ya, walaupun itu desktop apps doang. Tapi sekarang, ya desktop apps mana ada yang pakai lagi kan. Oke, next. Oke, saya ingin highlight. Ketika kamu bisa mendapatkan customer itu menjadi loyal, itu sangat bagus sekali untuk perusahaan kalian. Ya, tetapi ya ketika customer itu somehow dia level satisfaction-nya turun, itu drop di loyalty-nya itu sangat tinggi sekali. Jadi untuk mendapatkan customer itu sampai loyal itu sangat susah sekali, ya.
even service kalian pun turun dari somehow satisfied jadi ya biasa-biasa lah, standar lah, itu dropnya jauh lebih turun lagi. Oke. Nah, tapi di sini worth it nggak sih dapetin loyalty dari customer? Ya kan? Nah, untuk beberapa perusahaan, ya, untuk perusahaan besar yang dimana mereka sudah menjadi market share, ya. Kalau mereka nggak bisa maintain dia punya customer, dan customer itu switch, dia akan kehilangan market share-nya dengan gampang. Tapi kalau misalnya levelnya UKM, gitu ya, hari ini bisnis, hari ini ada yang beli, besok yang pembelinya beda lagi, ya mungkin masih bisa hidup, nggak apa-apa. Tapi once your company is getting bigger, then you need to attract your customer to be your loyal customer. Kalau enggak, ya market share-nya akan turun. Oke, next. Slide berikutnya. Maaf, Pak. Oh, oke. Sorry. Ya, next. Ada iklan tadi. Oke, yang berikutnya saya ingin kasih tahu tentang cycle-nya. Cycle-nya itu, customer itu mulai dari awareness ya. Ketika dia itu di level awareness, dia belum terlalu engage. Dia baru aware aja. Oh, ada ini toh, ada mobil toh, ya mobilnya ini Yaris kecil ya. Terus dia mulai cari tahu. Sebenarnya nih mobil irit nggak sih? Terus nih mobil sebenarnya harganya berapa? Itu mulai masuk ke dalam consideration. Ya, udah mulai semi engage. Dia udah mulai ngeliat, dia udah mulai mantau, dan dia mulai lihat di pasaran. Banyak nih di jalan yang pakai juga ya. Ternyata terkenal juga nih mobilnya. Terus dia udah mulai lagi cari showroom mana sih yang kira-kira bisa di approach untuk tanya-tanya. Dia datang ke showroomnya, terus dia lihat, terus dia bisa test drive segala macam. Makin lama makin engage, dan akhirnya dia purchase. Oke, ketika dia purchase, dia nggak stop di sana. Dia akan mulai melakukan review ketika dia sebulan pertama, makanya dikasih gratis dulu untuk servisnya segala macam, supaya dia itu nggak langsung negatif ya. Terus dia itu melihat lagi, oh maintenance-nya mesti balik lagi per kapan, gitu ya. Terus dia mulai lagi yang namanya mungkin browsing-browsing ada spare part apa yang bisa diganti atau dimodif atau pasang kaca film segala macam. Oke. Nah, itu di sana dia udah mulai engage. Benar-benar dia udah mulai masuk di mana dia menggunakan produk tersebut dan dia benar-benar rely terhadap produk tersebut. Oke. Dan yang berikutnya adalah advokasi. Kalau bisa dia itu cerita yang bagus-bagus tentang produk tersebut. Ya, bukan cerita tentang negatifnya, terus aduh nyesel nih beli barang ini, jangan. Ya, oke, next. Oke, pertanyaannya sekarang, customer yang bisa mendapatkan customer experience yang bagus itu sebenarnya tanggung jawab siapa sih dalam sebuah organisasi? Apakah customer service? Coba kita lihat ya. Apakah business development? Apakah business development aja? Finance, logistik, procurement, sales, marketing, IT, engineer, legal? Legal iya apa enggak? Product management? Atau cuma legal aja? Jadi kalau misalnya nanti ada permintaan data terhadap customer gitu ya, terus legal harus menggunakan data konsen segala macam. Jadi customer itu nggak bisa ngomel-ngomel karena memang dia udah memberikan hak data yang digunakan oleh perusahaan. Atau oleh siapa gitu? Apa benar customer service saja? Jadi kalau misalnya ada komplain tentang minta refund, terus customer service yang akan melakukan transfer balik ke customer tersebut. Kalau misalnya finance-nya tidak ada policy-nya adalah seberapapun duit yang masuk ke dalam perusahaan tidak boleh keluar lagi. Berarti customer nggak bisa refund dong. Nah, customer service masih ngapain? Pasti ngomel-ngomel. Apapun caranya ya nggak bisa, Bu. Nggak bisa refund. Gitu kan. Customer-nya nggak happy, customer service-nya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Nah, jadi siapa sih? Tanggung jawab siapa? Sebagian unit aja kah? Oke. Next slide, please.
sebenarnya customer experience ini adalah tanggung jawab semua orang yang ada di perusahaan, ya. Jadi ini adalah merupakan kerjasama teamwork. First thing first, ya mesti raise awareness. Kalau memang customer itu penting dan semuanya itu harus juga membuat policy terhadap kepentingan atau kebutuhan dari customer tersebut. Tidak bisa ini urusan dari customer service aja, karena bagaimanapun juga customer service adalah gardu terakhir. Jadi mau tidak mau yang namanya customer relation itu adalah part of everyone in the organization. Oke, next. Oke, tujuannya di sini adalah kita bikin relationship ya. Dan kita harus kenal yang namanya customer kita itu seperti apa. Nggak bisa namanya kita bikin good relation tanpa mengetahui customer kita itu siapa. Gitu ya. Dan yang namanya relation itu startnya dari nol, dari zero. Dari misalnya dia itu nggak pernah aware tentang produk kalian, sampai dia aware dengan produk kalian, dan sampai dia datang ke showroom, itu udah merupakan suatu achievement di mana kalian bisa membuat mereka itu datang ke showroom. Dan harus dilakukan oleh siapa? Oleh marketing terlebih dahulu. Jadi, ada beberapa step demi step yang memang harus kalian perhatikan untuk membuat good relation. Oke, next slide please. Jadi, dari marketingnya sendiri, siapa sih awalnya targeted customer-nya? Terus, dari situ muncul dengan program-program marketing, iklan, segala macam, bagaimana untuk nge-track orang tersebut. Oke. Terus dari sana kamu muncul lagi yang namanya kejadian transaksi, customer profile-nya yang melakukan transaksi siapa aja. Your customer preference itu benar-benar apa sih? Dia lebih sukanya yang seperti apa, ya. Nah, dari sini kita bisa cocokin targeted customer-nya itu udah pas atau belum nih, sesuai dengan business plan atau enggak. Kalau nggak sesuai dengan business plan, apa business plan ada yang kurang, ada yang salah kah, atau perlu di-review? Atau memang jangan-jangan memang targetnya bisa berkembang ke arah yang mana. Terus produknya memang harus shifting ke sana kah? Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan review pada saat kamu sudah mengetahui customer kamu. Ya, oke, next. Ada yang istilahnya know your customer, oke? Know your customers means kalian itu harus benar-benar kenal customer itu sampai sedetail-detailnya, dan sepentingnya kalian juga. Kalau misalnya nggak penting, ya terserah kalian sih. Itu akan membuat database kalian akan makin banyak, tapi akan jadi di-ignore juga. Nah, di sini ada yang namanya kalian itu harus follow customer kalian. Kalian itu bisa tapping customer kalian nggak berapa kali balik ke toko kalian atau ke retail store kalian. Berapa kali customer itu buka website untuk browsing-browsing segala macam, ya. Berapa kali customer itu udah mulai tanya-tanya tentang produk, ya. Nah, di sini ada yang namanya kalian harus jaga privacy dari si customer tersebut. Ada beberapa perusahaan yang memang nggak peduli, tapi sebaiknya kalau memang kamu mau di jalan yang benar harus jaga privasinya. Jangan sampai datanya juga dibuang, dikasih ke orang lain atau di hacker atau apa gitu ya, itu akan jadi bad. Misalnya data dari online store e-commerce itu dihack gitu, besok udah mulai drop, ya kan, udah mulai bad image segala macam. Nah, itu perlu dijaga. Dan kalian juga bisa melakukan yang namanya elegant approach. Untuk dapetin data customer nggak mungkin kan, kamu datang ke customer terus kamu nanya, Pak, Bapak, KTP ID-nya berapa? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Pasti dia akan antipati, ini mau ngapain nanya-nanya KTP? Mau malsuin atau apa nih? Tapi kalian approach customer kalian adalah ini, sekarang ini ada program undian berhadiah untuk customer kita. Bapak mau berdirikan dan nggak? Mau hadiahnya apa gitu kan? Hadiahnya dapat mobil, dapat motor, nanti tergantung dari undian sih Pak. Oke deh, terus mesti ngapain nih? Oh, kalau gitu boleh nggak minta ID-nya Pak? Jadi just in case nanti diundi, keluar nih nama Bapak, kita akan cocokkan menggunakan ID-nya Bapak. Keberatan kah customer-nya? Enggak. Kemungkinan besar dia akan kasih.
Bapak boleh dapat nggak nomor teleponnya yang valid sekarang sama emailnya? Mungkin kita akan kontak melalui itu. Oh, dikasih yang benar, ya. Tapi kalau misalnya dia itu nggak tiba-tiba mintain aja datanya, Pak, boleh tahu nggak, Pak? Ini kita mau sekedar update data nih, Pak. Alamat di mana, Pak? Oh, dia bisa aja asal-asalan kan? Nggak ada dia kayak misalnya kalau undian berhadiah, nanti alamatnya ini berguna loh Pak, ntar hadiahnya dikirim ke alamat tersebut. Dia pasti nggak akan kasih alamat tetangga. Kalau nggak, tetangganya yang diantar dapat mobil, ya kan? Jadi kalian harus memikirkan cara elegan untuk mendapatkan data customer, ya. Dan customer itu pun di bawahnya, kalau misalnya dia isi undian berhadiah, dia itu di bawahnya ada centang yang namanya customer consent. Dia setuju untuk memberikan data tersebut kepada perusahaan tersebut. Oke. Nah, dan kalian juga harus mengantisipasi customer itu churn, pindah ke lawan kompetitor kamu, ya, lawan bisnis kamu. Nah, kalau misalnya sampai customer itu churn, kamu harus bisa buyback lagi. Atau misalnya kamu itu nggak rajin untuk tapping customer tersebut, ya ada kemungkinan bisa churn. Bisa dia berpindah. Contohnya ada satu orang, dia punya rumah satu, terus dia minta didesain rumahnya segala macam. Hasilnya keluar, dan rumahnya bagus, dia happy. Oke? Nah, si desainer ini nggak tapping nih customer-nya. Tiba-tiba customer itu udah punya rumah kedua. Oke? Nah, sebenarnya dia nggak ada kepikiran mau ganti desainer. Cuma pada saat dia di pameran, tiba-tiba ada yang approach, Pak, ini desainnya oke loh nih untuk rumah yang ini, begini, dan dengar, lihat, dan langsung tertarik. Langsung jadi transaksi dengan dia. Nah, pada saat itulah desainer pertama sebenarnya dia nggak ada salahnya, nggak ada kekurangannya. Hanya saja memang momennya dia nggak pas. Ya. Jadi bisa jadi churn. Oke. Nah, dari data customer yang kalian punya, itu pasti kalian bisa kalikan dengan transaksi. Misalnya, customer tersebut datang ke store tersebut jam berapa? Misalnya dia beli obat di Century. Dia Century yang mana sih, cabang mana selalu datangnya, ya kan? Setiap kali transaksi kan kasih data, kasih kartu member loyalty card-nya tuh, ya kan? Jadi kan bisa di tapping, beli obat apa aja, terus dia itu jam-jam berapa aja, apakah cuma weekend kah, segala macam. Nah, dari sana kalian bisa lihat pattern-nya. Apakah dia itu rutin? Apa kok tiba-tiba rutin setiap seminggu sekali, tiba-tiba nggak pernah balik lagi nih? Kemana nih? Ya, dari analisa itulah bisa muncul strategi, tiba-tiba dikirimin lah email atau apa gitu ya. Untuk, lagi diskon ini, mau nggak balik ke retail untuk beli gitu. Kalau misalnya nggak berhasil, kasih program yang lain. Ya, jadi ini adalah activity yang kalian harus pantau dari masing-masing setiap channel yang kalian punya. Oke, next. Saya ingin share tentang moment of truth. Ya, jadi ketika customer itu melakukan discovery product, lagi browsing, itu belum ada emotionnya. Masih belum bisa dibilang dia menggebu-gebu membeli. Dia baru cuma pengen tahu aja, baru ngeliatin, baru tahu, oh seperti itu toh, oke. Terus ketika dia itu sudah mulai datang ke showroom, sudah melakukan lihat-lihat barangnya, atau kalau mobil sudah melakukan test drive, ya, itu berarti dia udah ada first moment of truth-nya. Oke, dia happy kah emosinya? Apakah dia biasa-biasa aja? Nah, itu bisa dilihat. Ya, terus yang berikutnya adalah purchase product. Ketika dia purchase produk tersebut, itu adalah second moment of truth. Apakah dia happy? Apakah dia kecewa setelah beli? Nah, makanya ada yang istilahnya namanya kalau beli smartphone, terus ada unboxing-nya. Terus di videoin unboxing-nya, kelihatan happy-nya seperti apa gitu. Nah, setelah dia purchase produk, ada yang nama advocate. Ya, ini yang biasa disebut third moment of truth. Jadi mereka itu apakah akan mempromote produk yang udah dibeli ke customer yang lain, atau malah negatif promote. Oke, next. Dari moment of truth tersebut, ya,
kalian bisa petakan ke dalam customer journey map ya. Jadi ada beberapa stages, terus ada customer goals-nya di masing-masing stages itu, kalian akan set goals-nya kalian seperti apa, maunya seperti apa, terus ada customer actions. Customer itu bisa ngapain aja sih? Misalnya awareness, dia pasti browsing-browsing nih. Kalau browsing-browsing butuh apa nih touch point-nya? Website. Oke. Atau dia itu browsing-browsing di sosial media. Oke. Di sosial medianya paling banyak apa? Kalian bikin channels di sosial media tersebut. Oke. Dan begitu juga dengan consideration, acquisition, dan lainnya. Oke. Nah, kita akan masuk ke arah touch point dan channels lebih lanjut, ya. Tapi saya lengkap dulu ke bagian customer thought. Ya, jadi customer itu first in mind-nya apa sih ketika dia melakukan awareness, browsing, discovery, segala macam, ya. Yaitu sebenarnya pinginnya tuh barang yang seperti apa, atau dia mau engagement-nya seperti apa. Baru browsing-browsing, tiba-tiba langsung muncul customer relation yang nelponin. Oh, pasti enggak banget kan. Jadi mesti dipikirin juga, sebenarnya customer ini dia lagi ngapain dan kita mau melakukan apa terhadap dia. Oke. Overall customer experience yang ingin dicapai itu seperti apa? Kenyamanan kah atau apa? Pain points yang kira-kira biasanya muncul itu apa sih? Nah, balik lagi ke bawah adalah opportunity untuk di-improve apa. Jadi inilah yang menjadi diferensiasi dari bisnisnya kalian. Oke, next. Starbucks, siapa yang belum pernah ke Starbucks? Rata-rata udah ya, atau semuanya udah ya? Saya ingin share di sini. Ketika kalian itu masuk ke Starbucks, sebenarnya itu sudah didesain dan sudah dibuat, ya. Jadi dari aromanya, aroma kopi, ambience-nya seperti apa, convenience-nya seperti apa, baristanya nyapa seperti apa, itu sudah ada. Dan tulisan di tempat minumnya seperti apa, ada have a good day, segala macam. Terus rasa minumannya udah pastilah ya, karena ini yang dijual. Terus good temperature, free wifi, dan goodbye kalau misalnya sudah ngambil minuman. Ya. Terus ini semuanya adalah sesuatu yang sudah didesain. Ketika kalian punya store, kalian punya retail store, dan yang lainnya, kalian mau desain seperti apa? Ya, ini adalah contohnya Starbucks. Kalau misalnya mobile apps, seperti apa? Dari loading pertamanya, apakah loadingnya akan takes time? Atau apa sih halaman pertama yang harus dibuka? Atau apa sih yang harus ditampilkan di atas, apa yang tampilan di bawah? Nah, itu semuanya harus didesain. Oke, next. Nah, ini adalah contoh di mana dibuat customer journey untuk IKEA. Oke, nah kalian bisa baca lebih detail di sini. Hanya saya ingin meng-highlight di bagian emotion, ya. Jadi moment of truth-nya mereka udah highlight dalam bentuk emotion, di mana dia bisa tahu customer itu merasa kesel, merasa nggak nyaman itu di mana, dan dia melakukan improvement di sana. Oke, jadi ini bisa dibilang kalian melakukan hal untuk customer itu next journey-nya begitu dia datang ke IKEA, rasanya seperti apa sih? Gitu. Ya, oke, next. Nah, ini adalah channels yang ada, yang sudah makin bervariasi dengan seiring perkembangan zaman. Karena kita bisa lihat di sini digital touchpoint itu udah makin bervariasi dan makin berkembang dan makin banyak daripada physical touchpoint itu sendiri, ya. Dan saya ingin highlight di sini touchpoint itu masing-masing punya keunggulan dan punya karakteristik sendiri-sendiri. Contohnya, misalnya ada sebuah bank, ya, dia bisa menggunakan chat sekarang kan, ada chat, jadi ada bot segala macam yang bisa bantuin kalian. Terus ada juga yang berdasarkan phone masih ada, ya, walaupun itu sangat old fashion, tapi jangan lupa call center by phones ini sangat penting sekali, ya. Terus ada juga yang berdasarkan email, bisa melakukan email, ya kan. Nah, contohnya bank, ya, misalnya kalian kehilangan kartu kredit, apa iya masa kehilangan kartu kredit minta tolong kartu kreditnya itu diblok, ya, di sosial media atau di website atau di email?
Enggak. Secara nggak sadar, orang itu pasti akan milihnya telepon. Karena dia merasa itu urgent. Dan dia akan telepon langsung bilang, kartu saya hilang, tolong diblok. Karena ini urgent. Oke? Ya, itu telepon. Ya. Terus, kalau misalnya kalian punya kartu kredit, gitu kan, terus tiap tahun itu ada yang namanya annual fee. Ya. Dan ternyata di bank tersebut ada yang namanya bisa di waive annual fee-nya asal belanja berapa banyak amount-nya, ya, berapa senilai transaksinya. Nah, ketika kamu mau menggunakan program itu, masa iya kamu akan tulis di sosial media, tolong dong fee saya dihapus, saya mau pakai program yang itu, gitu. Ya, pasti ada beberapa customer yang gengsi, ada yang nggak gengsi, kan. Ya, pasti akan berupa private, akan milih misalnya melalui email atau telepon. Ya. Jadi masing-masing itu punya karakteristik sendiri-sendiri dan kita nggak bisa bilang yang ini lebih bagus daripada yang lain. Dan misalnya sosial media, itu pun ada satu yang banyak pakai, yang ada satu lagi customer yang memang pakainya itu aja gitu. Jadi nggak semua orang sama rata, semua itu sekarang modelnya udah pakai Facebook, enggak, ternyata udah banyak kok yang udah nggak buka Facebook lagi, ya. Ada beberapa yang modelnya kok maunya pakai Twitter gitu ya. Memang dia masih nge-tweet, tapi sekarang ada beberapa juga customer udah nggak pakai Twitter. Ya. Nah, disinilah kalian harus melihat sebenarnya masih relevankah? Kalau nggak relevan, kalian nggak apa-apa untuk hapus. Tapi kalau misalnya relevan dan ini ternyata ada karakteristik sendiri yang berguna untuk bisnis kalian, kalian bisa pakai. Ya. Contohnya, Gojek untuk ada call center ada, ya, terus email ada, tapi kalau misalnya komplain langsung ke toko, ke kantor, enggak, ya. Jadi itu ada beberapa lah yang memang kalian harus tailored sesuai dengan kebutuhan. Oke, next. Oke, saya ingin perkenalkan ada yang namanya multi-channel dan omni-channel. Ya, di industri sudah mulai berkembang ngomonginnya tentang omni-channel. Di mana perbedaannya adalah kalau omni-channel semuanya sudah integrated, ya, dan bisa datanya itu dibuka dari satu dengan yang lainnya sama, ya. Dan ini sangat penting sekali untuk customer experience. Contohnya, ada customer dia komplain, dia mau kontak melalui email, ya, tiba-tiba dia baru ingat, kayaknya udah kirim email 3 hari, tapi kok nggak ada balasan, nggak ada respon segala macam. Akhirnya dia telepon. Ketika dia telepon, terus ditanya, Bapak, ini udah ngomel-ngomel kayak begini, kenapa Pak? Iya, saya udah kirim email, nggak dibalas segala macam. Sorry Pak, saya nggak bisa lihat emailnya. Bisa saya catat ulang Pak keluhannya? Gimana rasanya? Kesel kan? Kan kadang-kadang dia udah cerita, kok mesti cerita ulang lagi gitu. Nah, terus dari sisi misalnya nih, dia tiba-tiba kartu kreditnya hilang, dia telepon gitu kan. Terus dia ngomong, kartu saya diblokir segala macam. Terus dia follow up lewat email. Gimana kartu kredit saya kapan bisa dikirim balik? Nah, itu aja udah cross ya. Kalau dia follow up, mungkin dia ingat, saya nggak perlu telepon lagi lah, udah diblokir kan, cuma mesti kartunya dikirim nih. Dia tanya lewat email. Kalau misalnya kalian datanya nggak integrated, itu akan susah sekali. Dan kalau misalnya kalian put orang standby untuk phone, standby untuk sosial media, standby untuk mobile, itu akan banyak sekali resource yang akan terpakai. Ya, kalau misalnya dalam 24 jam berapa banyak yang telepon, tapi sudah ada satu resource yang standby untuk itu. Padahal pada nggak ada telepon, pada saat nggak ada telepon, orang tersebut bisa mengerjakan yang lain. Ya, bisa menghandle yang sosial media, bisa menghandle yang lain. Nah, akan berkaitan dengan effectiveness dari resource tersebut. Ya. Dan kalian bisa monitor the whole channel karena udah sharing, customer ini sukanya apa, ini dia biasa komplain jam berapa, itu ada. Dan kalian bisa membuat personalized terhadap customer tersebut. Oke. Dan ada yang namanya dibilang
upselling melalui omnichannel tersebut. Pernah nggak yang kalian itu ngalamin yang namanya komplain, terus solve problemnya udah selesai, terus di update mengenai produk terbaru. Sekarang udah bisa loh begini, mau nggak? Coba. Atau mungkin ada yang namanya program ini, mau nggak? Gitu. Jadi ada yang namanya selling lagi ke customer-nya. Karena kondisinya customer-nya problemnya udah solve. Ya. Next. Jadi yang namanya omnichannel itu bisa digunakan untuk marketing. Ya. Dan banyak sekali positifnya ketika kamu udah menggunakan omnichannel marketing. Kenapa? Karena kamu udah bisa monitor yang namanya sosial media, terus bisa ngelihat dari sisi customer satisfaction, ya, dari channel-channel customer service yang mereka biasa komplain. Ketika customer service call center itu tidak ada yang nelpon, saat itulah kalian menggunakan customer service itu untuk nelponin customer kalian. Untuk misalnya menawarkan atau memberitahukan atau apa, gitu ya. Dan sesuai dengan preference-nya si customer tersebut. Oke. Next. Oke, di sini summary ya. Ketika kalian sudah mengetahui stages-nya, terus step-stepnya, terus kalian bisa mengetahui touch point apa aja yang kalian mau gunakan, link lah dengan departemen-departemen yang ada di perusahaan kalian, yang kalian punya. Oke, misalnya untuk advertising ya ke marketing, udah pasti cuma itu aja. Tapi kalau untuk yang e-shop, udah nggak cuma marketing doang, pasti ada e-shop manajemennya, bagian digitalnya, segala macam. Oke, dan disinilah kalian akan mulai melakukan namanya ranking. Ranking berapa sih? Ranking itu berdasarkan dari importance-nya dan impact-nya. Oke, nah dari sinilah akan muncul strategi apa yang kira-kira kalian akan lakukan. Oke, next. Yang di slide berikutnya, itu kalian akan lihat sendiri berdasarkan ranking, itu apa sih yang kalian akan fokus terlebih dahulu. Oke? Misalnya nih, kalau high impact, slow effort, ya itu berarti kan quick win, kan? Bisa cepat, tapi bisa dapatkan impact yang lumayan. Tapi kalau misalnya low impact, low effort, itu bagus, ya, tapi ya nggak begitu terlalu impactful. Yang paling bagus adalah yang high impact, high effort, kamu bisa lakukan itu akan boost bisnisnya. Ya, tapi kalau yang low impact, high effort, itu ya akan diprioritaskan belakang sekali. Oke, next. Kalian pasti tahu yang namanya loyalty program yang udah ya. Saya ingin share mengenai loyalty program karena loyalty ini pun merupakan suatu cara membuat customer kalian itu balik ke channel kalian. Contohnya channel kalian misalnya retail store gitu ya. Misalnya loyalty tentang Sogo, loyalty untuk Starbucks ya. Yang perlu dipikirkan adalah loyalty ini bukan hanya cuma sekedar buang-buang duit ya. Ya kan dalam arti kan bagi-bagi hadiah gitu ya. Jangan sampai hadiahnya diambil tapi customer-nya nggak loyal. Intinya sih itu. Dan jangan sampai loyalty ini menjadi suatu bumerang. Contohnya, kalian engage dengan customer kalian, terus suruh customer kalian untuk kumpulin poin. Entah sudah setahun tiba-tiba loyalty-nya ini kamu putus, kamu hapus, hilang. Jadi poinnya hilang, customer itu pasti akan marah. Ya, lah buat apa saya ngumpulin poin, tiba-tiba poinnya udah nggak valid lagi, semuanya hilang gitu kan. Jadi ada beberapa yang kayak misalnya dia langsung bagi voucher. Kalau misalnya nggak di-redeem, vouchernya nanti ditukar lagi, diadain lagi berikutnya gitu kan. Siapa cepat yang ambil kayak Samsung loyalty card yang waktu itu. Terus ada juga modelnya yang mungkin dia harus, kalau yang bayi, susu bayi harus kirim sendoknya atau tutupnya, botolnya itu ke pusat, nanti dia akan dapat hadiah. Sebagai bukti dia menggunakan produk tersebut. Nah, itu banyak macam ya. Intinya adalah jangan sampai ini benar-benar menghabiskan uang tapi tidak ada hasilnya. Terus harus dipikirkan. Oke, next. Kalau saya mau merefer, itu pasti akan refer ke Starbucks ya, karena di dalam app-nya itu ada mobile payment
ya bisa ketahuan tapping segala macam kan begitu mau menggunakan apps-nya. Terus dia ada tier base, bisa dibilang dia sebagai silver, gold, ya dia bisa naik lagi jadi star-nya tambah banyak dan dia dapat poinnya lebih cepat gitu kan. Tapi untuk mendapatkan itu nggak gampang, dia mesti berapa kali banyak transaksi terlebih dahulu. Terus dia ada juga tight deadline, di bulan Juli ini bisa dapat buy one get one. Jadi mau nggak mau dia akan balik di bulan Juli ini untuk menggunakan itu. Karena bulan depan promonya mungkin udah beda lagi, nggak seperti itu. Dan good rewards ya, maksudnya adalah dia benar-benar kasih free ketika memang dia ada free program. Ya dia lihat-lihat. Sebenarnya loyalty ini bisa customize. Misalnya nih ada orang yang nggak ke Starbucks berapa lama, dia customize, dia kasih free. Tapi untuk customer yang sering sekali ke Starbucks, dia nggak kasih free. Bisa dia kasih yang lain. Misalnya dia kasih adalah, mungkin dia belum pernah dilihat-lihat datanya nih, ketahuan nih dia belum pernah nyoba makanan ini, roti croissant-nya. Dia tawarin langsung roti itu. Mau nggak coba? Jadi orang itu begitu tes, langsung, oh besok kayaknya mau beli lagi deh yang ini, oke. Oke. Terus ada juga yang dia real time juga ya, begitu ulang tahun langsung poinnya ke update. Habis transaksi langsung poinnya di update. Jadi nggak ada lagi yang namanya nunggu-nunggu. Dan customer itu merasa, wah bener langsung habis transaksi di value nih, langsung dapat nih. Mau tukar saat itu lagi juga bisa gitu, karena poinnya udah dapat gitu kan. Nah seperti ini. Saya refer ke Starbucks karena ini satu company yang benar-benar di awal-awal yang bisa jual kopi dengan harga segitu, ya kan? Nggak ada yang bisa kebayang dan ternyata berkembang dan dia itu sampai sekarang banyak niru malah, ya. Dan secara loyalty point ini benar-benar sangat kalau ada orang yang kenal orang yang suka Starbucks ini benar-benar dia pakai banget. Oke, next. Benchmarking, ya saya ingin highlight di sini. Jangan lupa kalian harus benchmarking. Misalnya customer kalian, misalnya produknya kalian ini untuk yang Starbucks. Starbucks itu adalah high level ya, biasanya kan. Customer-customernya yang high level. Nah, setara dengan high level itu biasanya customer apa lagi? Oke. Mungkin same industry, food, beverage, atau mungkin industri yang berbeda. Misalnya otomotif, gitu ya. Yang biasanya beli mobil kan juga high profile. Nah, bisa nggak setara gitu? Profile customer-nya sama nggak? Kira-kira bisa dicek nggak? Mereka itu kesenangannya apa sih? Sama nggak? Ya, terus bisa nggak cross loyalty program? Ya, terus bisa nggak kalian itu bisa mengetahui customer kalian melalui dari perusahaan lain? Karena kita pun melihat customer ini juga di customer itu gitu. Kita bisa nggak mengenal customer kita melalui perusahaan lain. Jadi melakukan benchmarking. Dan dari sisi customer journey, kalian bisa bandingin dan bisa tahu sendiri dengan misalnya kalian jadi pura-pura jadi customer untuk ke perusahaan yang lain dalam kantornya, lihat ambience seperti apa, konsepnya seperti apa. Terus gunakan apps-nya, kita lihat apps-nya seperti apa, gitu ya. Dan dari benchmarking ini kalian bisa lihat, oh ternyata uniknya di sana, oh ternyata mereka value-nya di mana, gitu ya. Dan dari sisi customer relation-nya mereka kuatnya di mana. Dari sisi channels yang mereka siapkan, segala macam bisa ketahuan. Mereka menyiapkan apa aja, segala macam. Nah, benchmarking ini sebenarnya untuk membuka mata kalian di industri itu udah seperti apa. Oke, dan standarnya seperti apa. Karena balik-balik lagi jadi standar dan customer itu akan melihat kalau kalian itu di bawah standar ya kalian pasti akan dinilai jelek ya, hampir sama kayak yang tadi apps untuk perusahaan kalian dengan apps yang available di store, Apple Store ataupun Google. Nah di sana kalian bisa lihat benchmarkingnya apps-nya kalian dengan compare yang lain seperti apa. Oke, next. Nah, ini saya ingin highlight mengenai rank priorities. Ya, di sini kalian bisa lihat sendiri prioritas perusahaan pada saat ini lebih banyak ke customer experience. Ini survei di 2020 by HubSpot.
Yang berikutnya adalah untuk retaining customer. Jadi customer yang udah ada melakukan transaksi lagi, jadi kamu retain customer-nya. Terus customer sukses, ya customer engagement, saving cost sudah ada, ya saving cost dalam hal daripada kalian melakukan iklan, attract customer lagi, yang baru lagi, mendingan kamu langsung maintain dari customer yang udah ada, ya kan? Mengurangi ads, advertising segala macam, ya. Terus training untuk training customer service-nya, karena banyak sekali produknya, jangan sampai ada salah segala macam. Training kalian punya yang jaga toko atau yang lainnya, ya supaya mereka itu juga ketika berhadapan dengan customer itu nggak negatif, oke? Terus customer feedback program seperti apa, agen productivity kalian harus pantau dan lainnya ya, sisanya kecil-kecil ya. Oke, next. Berikutnya adalah KPI yang harus dipantau. KPI yang paling utama adalah customer satisfaction. Dapatnya dari mana sih? Dari survei. Bisa di online survei, atau after transaction ada survei, kalau misalnya dia tidak keberatan untuk melakukan survei, atau customer satisfaction tersebut bisa dilihat dari banyaknya jumlah komplain yang muncul. Oke. Terus new sales, ada nggak sales baru yang misalnya ini hasil dari rekomendasi dari customer-nya kalian, ya. Ada yang namanya referral program segala macam, nah bisa di tapping di situ. Repeat purchase atau upgrade, ya. Terus SLA untuk melakukan solving problem ketika ada call service di telepon atau apa, customer complaint, secepat-cepatnya enggak sebelum mereka itu jadi backfire. Terus cancellation atau retention rate, ya kalau misalnya customer itu tiba-tiba frustrated, bilang udah deh cancel aja deh, lama banget nih, gitu kan. Udah datang ke restoran, udah pesan tapi nggak datang-datang, udah cancel aja. Nah, itu bisa dilihat di situ. Net Promoter Score, ini yang biasanya siapa yang punya operator suka nanya, habis nelpon komplain atau apa gitu, apakah Anda ingin merekomendasikan operator ini ke teman kalian, rating dari 0 sampai 10. Nah, itu Net Promoting Score namanya. Nah, dari sanalah dia tapping, dia punya kepuasannya kalian. Terus number of ticket close yang dari customer service atau komplain. Oke, that's all. Next-nya question and answer. Ada pertanyaan kah? Siang Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan. jadi saya Edward Putra dari jurusan Master Track IT, ingin sebenarnya ingin punya 2 pertanyaan, boleh Pak? Boleh. Silakan. Jadi untuk pertanyaan pertama saya Pak, itu apabila misalkan sebuah perusahaan atau company sudah memiliki monopoli atau semi monopoli, apakah customer retention masih penting Pak? Misalkan alternatif lain memang tidak ada. Lalu untuk pertanyaan kedua, semisalnya yang pertama dulu aja dulu Pak. Oh, oke. Saya langsung jawab aja ya. Oke. Ketika itu adalah monopoli, sebenarnya ya terus terang sih menjadi sesuatu yang bisa customer itu di mata perusahaannya, perusahaannya bisa bilang ya nggak peduli, ya kasarnya seperti itu. Kalau mau pakailah, udahlah, mau peduliin gitu kan. Jadinya mereka itu jadi besar kepala juga, ya. Tapi kita lihatlah, contohnya perusahaan BUMN, PLN, toh Presiden Jokowi sampai datang kan. Jadi mereka pun harus dapat pressure dari sisi situ. Ya, terus contohnya lagi Pertamina, mereka pun dapat pressure kan, ketika orang-orang itu protes segala macam, ya turunin BBM kan, udah di demo aja. Nah, pressure-nya itu beda sebenarnya, ya, dan cara mereka menanganin pun jadinya sedikit beda. Apalagi kalau itu banyakan BUMN ya. Kalau misalnya perusahaan besar, ya itu ada yang namanya monopoli, peraturan monopoli. Jadi di Indonesia itu pun juga ada yang namanya undang-undang monopoli. Nggak boleh yang namanya 80% dia itu menguasai market. Gitu ya. Itu udah bisa kena monopoli dan pasti akan kena regulator. Oke. Jadi dia harus memberikan ruang pada kompetitornya untuk bisa berkembang juga.
Baik, Pak. Itu. Terima kasih. Lalu untuk Ya. pertanyaan keduanya, bagaimana pendapat Bapak tentang beberapa bisnis praktis dari perusahaan yang saya observasi. Jadi misalkan company-nya memiliki marketing campaign yang agresif, tapi ketika mereka sudah dapat customer, mereka daripada melakukan touch point tadi customer retention yang baik, mereka malah mempersulit customer untuk keluar. Jadi customer akhirnya pasrah gitu, Pak. Menurut Bapak itu bagaimana? Oke, customer-nya bisa dibalik lagi ya. Masing industri atau bisnisnya itu karakteristiknya seperti apa? Ya, kalau saya tangkap contohnya nih, ada yang namanya sosial media ataupun e-commerce atau apa ya. Kalau misalnya kita lihat nih di sosial media, ada tuh yang bisa tutup account, semua data dia di-delete ya. Tapi ada yang namanya e-commerce, online commerce kita sendiri dari Indonesia, nggak ada fitur itu. Karena ya menurut mereka mungkin pada saat ini dia ingin mengembangkan customer base-nya dan itu yang dia jual untuk mendapatkan investor. Kalau misalnya setiap orang bisa melakukan dia tutup account, ya dia pasti akan bisnisnya akan turun, ya kan? Nah, dia punya strategi masing-masing sih. Kalau di sisi customer sebenarnya apakah customer tersebut ada pilihan? Kalau misalnya customer tersebut ada pilihan, silahkan. Ada masalah. Silahkan kalau misalnya nggak mau pakai lagi. Atau memang merasa, ya tetap masih butuh sih ya. Jadi wise-nya dari customer itu adalah kapan dia butuh, dia pakai. Kalau nggak butuh, ya nggak pakai. Atau dia mau cari alternatif lain, silahkan. Jadi sebenarnya nggak ada yang namanya bisa mengengkang mereka, karena itu bukan monopoli. Kecuali kalau monopoli. Mau nggak mau. Contohnya, listrik kita harus ke PLN, ya mau nggak mau sekarang kita nggak ada pilihan lain, kecuali nih kalau ada yang ingin menggunakan solar cell, pasang solar cell di atas atap rumah pakai listrik dari matahari, tapi masih ada beberapa keterbatasan. Seperti itu sih. Balik lagi ke customer-nya, si customer-nya itu apakah dia sampai kesel dan dia harus balik nggak mau menggunakan lagi, bisa apa enggak, atau dia cari kompetitor lain, tergantung dari customer. Baik, Sebenarnya kasih, kalau Pak. dari sisi company, kalau praktis seperti itu ya sebenarnya sih agak kasar ya kalau menurut saya. Ada beberapa company yang memang melakukan itu, saya nggak bisa komen karena memang menurut dia itu sangat penting. Tapi kalau untuk beberapa big company yang memang udah multinasional segala macam, yang internasional, dia pasti akan lebih aware dan lebih care untuk itu. Baik, terima kasih jawabannya, Pak. Iya. Oke, Ada lagi? silakan. Kalau mau chat bisa lewat langsung. Lebih baik speak langsung aja deh. Ayo, silakan. Saya ingin mengajukan pertanyaan, Pak. Ya, dengan Ya. siapa? Saya Christopher Putra dari jurusan Master Track Teknik Informatika. Saya ingin bertanya, seperti yang tadi sudah dijelaskan kan, kalau misalnya membangun customer relationship itu kan sangat sulit dan tentu akan memakan cost. Nah, customer relationship yang dibangun oleh setiap perusahaan kan memang beda-beda tergantung customer-nya juga kan. Nah, tapi jika dilihat ada beberapa perusahaan yang membangun customer relationship sampai dia merugi, seperti contohnya yang saya pernah dengar itu Spotify yang belum lama ini masih rugi demi mempertahankan, demi membangun customer relationship-nya terhadap yang free user-nya itu. Nah, tapi sementara di sisi lain itu ada beberapa perusahaan yang kesannya nggak peduli dengan customer service-nya, nggak peduli membangun customer relationship, tapi tetap bertahan gitu. Nah, kalau menurut Bapak itu, kira-kira apakah pantas buat sebuah perusahaan itu sampai merugi seperti itu demi membangun customer relationship, dan kira-kira sampai batas apa seperti itu? Oke. Saya komen dengan satu case ya, dan moga-moga bisa ambil intisarinya dari case tersebut. Jadi dulu sempat ada yang namanya perusahaan sangat besar sekali. Dia berkembang sangat pesat, mulai dari industri dia jualan sampai ke alat berat segala macam, ya spare part, bikin manufacturingnya segala macam, ya kerjasama dengan Jepang. Dan karena ada salah satu kesalahan di mana banknya dia dilikuidasi oleh pemerintah, dia nggak ada pilihan lain. Oke. Selain, menurut dia, nggak ada pilihan lain selain membayarkan itu ke customer-nya. Karena kalau misalnya bank itu ras kan pasti
collapse ya, dan ini benar-benar rush ya. Dan pada saat itu rush, dan dia mengambil keputusan adalah menjual company tersebut ke salah satu perusahaan di Hong Kong. Dia jual dan uangnya dibalikin untuk nasabah banknya. Rugi besar karena ini perusahaan udah bagus sekali dan dia jual ya. Tapi impact-nya apa? Di kemudian hari dia sangat dipandang. Semua orang yang ada di dunia bisnis menghargai dia. Nggak ada yang kenal dia. Dan jadinya apa? Setiap kali dia mau bisnis baru, hidup-hidup investor mau. Dan customer nggak ada yang menjelek-jelekan. Dan sampai sekarang pun kalau saya mau beberapa orang ada yang bilang ya saya sangat dibantu oleh Bapak itu. Dan sampai sekarang perusahaannya namanya baik. Jadi bisa dilihat dari value apa yang kalian benar-benar pegang dan kalian akan lakukan di value tersebut dan kalian beli dari value tersebut ya, itu akan sangat sekali. Tapi kalau misalnya kalian pilihnya hanya untung tinggi, ya memang secara bisnis nggak salah kalian toh harus pilih untung tinggi ya. Tapi dari untung itu apa yang kamu? Apakah benar-benar yang kamu adalah merugikan customer atau memang yang adalah saya bisa untung yang rugi tidak apa atau seperti apa ilmunya kalian sebagai company apa gitu. Itu memang harus menjelaskan kalian. Dan kalau misalnya kalian selalu merugikan customer gitu ya, terus akan balik kalian itu apa? Ya. Kemudian hari ketika kamu bikin bisnis, apakah akan makin susah atau makin gampang? Ya, never know ya. Itu aja sih feedback-nya dari saya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, oke. Ada lagi? Mau tanya Pak. Saya Pak. Ya. Dengan siapa? Kedengeran kan? Oh, kedengeran kan Pak? Merdu. Kedengeran. Ya, dengan siapa? Nama saya Panji Pak. Panji Krisna Dewantara. Iya. Halo? Ya, Panji. Iya, Panji. Nama saya Panji Dewantara dari jurusan Teknik Informatika dan Statistika. Oke, Panji, silakan. Nah, ini saya mau tanya nih. Jadi ini apa produknya itu sudah bagus. Terus customer experience-nya juga sudah bagus. Tapi ya apa? Tiba-tiba jumlah pelanggannya itu langsung hilang cuma gara-gara ada rumor tidak sedap terhadap perusahaan tersebut. Itu responnya bagaimana, Pak? Ada apa? Sorry. Rumor tidak sedap itu kayak berita bohong. Oh, oke. Jadi kalau yang namanya di perusahaan itu ada yang namanya PR, ya public relation ataupun PR. Yang bagian untuk communication, ya. Nah, dari sana mereka harusnya melakukan klarifikasi. Memang secara komunikasi, kalau memang ada berita negatif atau apa tidak langsung dibetulin, ya itu akan makin lama makin besar dan makin backfire ke perusahaan dan image-nya makin jelek, ya. Dan kalau memang mau dan harusnya itu adalah PR turun tangan, harus mengklarifikasi semua dan mereka harus melakukan conference seperti itu. Contohnya Bluebird yang kemarin antara drivernya dia dengan drivernya Gojek, ya waktu itu terjadi bentrok dan PR-nya Bluebird langsung turun tangan mengklarifikasi kalau ini bukan atas dari kehendak Bluebird dan mereka mencoba untuk mediasi segala macam dan settle, oke? Dan sebenarnya ini juga salah strategi dari PR-nya sendiri, mereka harus bisa meredam dari berita-berita hoax. Ya. Oke. Silakan. Ada yang bertanya lagi? Mau tanya Pak. Ya, suaranya tolong dijelas. Pak, mau tanya. Ya. Saya Akmal dari jurusan IT. Saya mau nanya nih, misalnya kayak perusahaan, misalnya bikinin membership-nya itu bukan model dari perusahaannya sendiri, tapi dari misalnya komunitas yang bikinin membership-nya sendiri. Itu bagaimana
maksudnya kayak customer relation-nya, kalau misalnya modelnya kayak pakai membership-nya itu tapi dari komunitasnya kayak YouTube membership itu, apakah kayak channel-channelnya misalnya kayak streamer-nya misalnya punya channel bikin membership-nya, itu kalau dibandingkan dengan perusahaannya bikin membership-nya sendiri, apakah lebih efektif lagi atau kayaknya biasa aja gitu? Oke. Harus dilihat dari pro and cons-nya di sisi seberapa besar effort-nya untuk membuat channel tersebut ya, dan apakah worth it untuk dibikin apa enggak. Contohnya untuk yang fanpage yang ada di Facebook ataupun Instagram ataupun yang lainnya sosial medianya, mereka itu udah menyiapkan platform, dan kita itu cuma sebagai perusahaan atau entrepreneur menggunakan platform tersebut dan langsung bisa mendapat benefit ya. Atau kalian itu membuat platform sendiri ya, untuk bikin customer base kalian sendiri dan kalian bikin di websitenya kalian. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan produknya kalian, tolong dong daftar di sini di websitenya kalian. Nah, dari situ kamu harus perhatiin lagi dari sisi yang kamu bikin, apakah bisa mendapatkan benefit sama seperti yang ada di sosial media yang udah ada. Oke. Effortnya mungkin akan sangat besar sekali, dan kalau misalnya kalian lihat sangat besar sekali, balik lagi ke priority, apakah kalian akan go ke sana atau menggunakan dari platform sosial media yang udah ada. Itu aja sih pendapat saya ya. Balik-balik lagi ke kalian mau seperti apa. Nah, banyakkan perusahaan dia bikin aplikasi sendiri, aplikasi loyalty sendiri. Contohnya Starbucks, dia bikin aplikasi loyal customer Starbucks di sana sendiri. Terus ada lagi aplikasi yang Auto 2000, ya dia punya, dia bikin sendiri. Terus ada lagi apa ya, yang dia bikin sendiri dan dia mempunyai base sendiri gitu. Nah, maintaining itu dia itu nggak gampang. Atau ada juga ada yang aplikasi namanya a la carte yang punya InTouch ya, dia gabungan dari beberapa loyalty. Jadi beberapa perusahaan bisa menggunakan platform loyalty-nya dia. Tapi impact-nya apa? Kelihatan sih, jadi gabungan beberapa brand gitu, jadi mall gitu kan, mall tapi untuk loyalty. Marketing harus memberikan keputusan ataupun strategi apakah mereka mau go ke sana, dengan berarti brand-nya dia akan disandingkan dengan brand-brand yang udah ada di sana. Apakah mereka keberatan atau nggak keberatan dari sisi misalnya image-nya, atau apalagi dia itu misalnya di sana ada yang jomplang sekali, misalnya loyalty-nya itu yang loyalty kecil gitu, yang mungkin nggak bergengsi, sedangkan perusahaan kalian mungkin bergengsi. Apakah mau seperti itu kan disandingkan? Itu balik lagi ke keputusan dari strategi bisnis. Kalau misalnya perusahaannya jadi main role-nya untuk bikin platform, dan orang-orangnya itu bikin membership-nya itu di platformnya kita, itu apakah dari kitanya dapat benefit juga? Oh, ada. Jadi kalian itu menjual ke perusahaan-perusahaan supaya kalian itu jadi platform provider untuk loyalty program tersebut. Masalahnya perusahaan itu mau apa enggak, itu aja. Dan balik-balik lagi. Tapi ketimbang dengan misalnya kita bikinin ke orang-orang membership-nya sendiri, itu sama? Pasti akan beda dari sisi pandangan dari customer-nya itu sendiri, satu ya. Terus yang kedua dari sisi impact-nya juga, kalian melakukan program-program itu apakah brand yang lain ada di sana juga mendapatkan impact ya. Terus yang ketiga, kalian itu melihat company yang membuat platform ini itu akan memberikan benefit atau sebagai pendompleng dari kesuksesannya kalian. Misalnya ya dia belum terkenal dan dia biasanya masih kosong kan, masih nol gitu kan. Berarti kan dia dengan menggandeng dengan brand yang perusahaan yang besar, dia kan berharap langsung bisa terkenal di customer perusahaan tersebut. Apakah perusahaan besar itu masih mau? Kecuali kamu ada negosiasi atau trade yang benar-benar menarik.
Banyak kok yang melakukan seperti itu. Oke, Pak. Contohnya nih, ada startup ya, dia itu penyedia WiFi. Jadi dia datang ke rumah sakit ataupun ke tempat-tempat yang ada ruang tunggunya. Ya, dia akan siapin yang namanya TV dengan decodernya dia dan segala macam. Nanti di sana dia akan maintain channel apa yang akan dimunculin dan iklan apa yang dimunculin di ruang tunggu itu. Dan diberikan WiFi. Dan customer kalau misalnya connect ke WiFi tersebut, bisa pilih program apa yang di-setel di ruang tunggu itu. Tapi queuing, ya. Ada yang seperti itu, dan itu juga sebenarnya binaan dari startup mana gitu ya, kalau nggak salah. Jadi ada strateginya seperti itu juga. Dia dompleng ke perusahaan-perusahaan yang besar. Nanti iklan dari perusahaan itu bisa ditampilin di TV tersebut ya. Ada juga yang bikin queuing system, nanti dalam queuing system itu ada dianya juga iklannya gitu kan, dalam bentuk banner atau apapun. Tapi queuing systemnya dia yang siapin untuk perusahaan itu. Ya banyak hal seperti itu. Kalau dalam case loyalty, udah ada sih yang menyiapkan platform loyalty, namanya a la carte, yang saya tahu ya. Bisa cek. Oke, Pak. Ya, bagaimana teman-teman? Mungkin bisa ada pertanyaan lagi? Bisa ada? Pak, mau tanya, Pak? Ya, silakan. Siapa? Patrick dari Computer Science. Jadi gini, Pak, kan dari tadi kita ngomongnya tentang company sama customer ya, Pak? Iya. Jadi kalau misalnya company-nya untuk untungin customer, dia kayak gimana ya katanya? Sampai kayak pekerjaannya gitu dirugikan, terus ketahuan sama customer sampai di boykot gitu, itu gimana ya Pak jadinya nanti? Jadi alasan boykotnya itu gara-gara untuk menguntungkan customer. Boykot menguntungkan customer. Jadi kayak dia demi menguntungkan customer, dia rugikan orang-orang yang dekat dalam company-nya. Jadi kayak pekerjaannya mungkin dibayar kurang dan lain-lain kan, tapi kan itu demi menguntungkan customer ya Pak. Biar bisa kasih customer benefit lebih banyak. Terus infonya ketahuan sama customer. Terus customer pada boykot jadinya. Nah, itu gimana Pak kira-kira? Oke, saya sih bisa merefer ke case di mana produser sepatu terkenal, levelnya internasional, dan dia meng-hire karyawan, pekerja-pekerja dengan biaya di bawah UMR. Ya, nah itu pun pernah terjadi seperti itu dan dilakukan boykot lah dari beberapa yang sangat peduli terhadap pekerja dan peduli terhadap yang dikerjakan ternyata anak-anak. Ya, itu balik lagi secara bisnis etis, bisnis etika. Ya, kalian juga belum mungkin belajar di sana bagaimana kalian bisa melakukan bisnis ini dengan baik dan benar. Ya, kalau misalnya kalian bisa melakukan bisnis dengan baik dan benar dan UMR itu pun sudah diatur oleh pemerintah dan kalian nggak against peraturan itu dan tenaga kerja umur minimum juga berapa dan kalian juga nggak against itu, kalian di bisnis yang benar-benar bagus, yang benar-benar lurus gitu ya. Bukan berarti kamu itu punya bisnis tapi dengan segala cara biar harganya kamu bersaing, terus kamu meng-hire anak kecil untuk bisa kerja dan biayanya di bawah UMR, ada yang umur pekerja pun biayanya di bawah UMR. Balik-baliknya lagi adalah tanggung jawab sosial dari perusahaan tersebut terhadap pekerja, terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya juga, dan terhadap yang lokasi negara di mana dia beroperasi. Nah, dari sana sebenarnya tuntutan itu bisa muncul dan bisa di-sue. Dan itu akan back lagi ke dia punya brand, dia punya sales, dia akan terimpact. Oke. Nah, kalau memang sampai itu terjadi, bisnis kalian nggak sustainable. Bisnis kalian dalam suatu masalah. Dalam keadaan tersebut, kompetitor bisa langsung take action. Dia langsung bisa grab customer-nya.
ya, dan itu yang terjadi. Dan jadi peluang untuk kompetitor malah berkembang, ya. Nah, apakah secara perusahaan dari awal udah tahu seperti itu, mau melakukan itu juga? Nah, ini balik lagi kepada pimpinan dari perusahaannya. Dan pimpinan perusahaan pun, CEO harus reporting ke komisaris, dan komisaris pun bisa melakukan koreksi kalau memang dia ada kesalahan segala macam. Atau mungkin shareholder-nya bisa komen, bisa melarang segala macam. Jadi ada yang namanya good corporate governance di dalam suatu perusahaan, dan tujuan dari departemen ini adalah melihat bisnis etis, terus melihat dari sisi praktik-praktik bisnisnya, apakah benar-benar GCG apa enggak. Itu sih. Ya, biasanya kalau perusahaan besar, dia selalu memperhatikan yang namanya good corporate governance-nya. Oke, baik, kira-kira bisa menjawab ya teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Ya. Satu orang lagi aja ya. Nama saya Dewi Fortuna dari jurusan Teknik Informatika dan Statistika. Saya mau nanya, tadi kan kita udah bahas mengenai cara maintain relationship dengan customer. Di sini sih saya mau nanyanya, sebenarnya tuh bagaimana sih strategi marketing untuk mendapatkan customer untuk bisnis pertama kali? Karena kan kita di Entre 2 kita kan disuruh bikin bisnis. Nah, sebenarnya cara marketingnya itu kayak gimana yang tepat sasaran ke customer yang kita mau? Oke. Pertama adalah kalian harus lihat produknya kalian. Produknya kalian itu kira-kira cocoknya untuk orang seperti apa, profilnya seperti apa, dan dia ini dibeli oleh siapa, ya. Keputusan pembeliannya oleh siapa maksud saya, ya. Nah, dari sana kalian bisa lihat targetnya kalian itu marketnya siapa, ya. Yang ngambil keputusan itu siapa. Either misalnya ada juga yang tipikalnya dia itu sebenarnya yang akan menggunakan produk itu dibeli untuk dia, tapi yang ngambil keputusan siapa? Orang tua. Itu juga harus dipikirkan. Apakah orang tua itu mengambil keputusan seperti itu berdasarkan apa? Ya. Jadi dari sana kamu untuk meng-attract-nya itu malah meng-attract-nya orang tuanya, bukan anaknya ataupun siapapun yang dalam keluarga, istrinya mungkin, ya, karena misalnya suaminya yang ngambil keputusan. Nah, dari sana kamu harus bikin suatu campaign, bisa berupa iklan, player, dan lain-lain, atau mau di dalam sosial media, atau dalam apapun, ya, yang sesuai dengan profilnya mereka. Jadi langsung kena tepat sasaran, dan mereka langsung mulai melakukan browsing, mulai engage, dan dari channel-channel itulah sampai dia melakukan transaksi, kalian bisa tapping nggak, dan kalian bisa pelajari di sana. Kira-kira seperti apa, dan itu pada saat kamu melakukan soft launch, kamu tangkap itu semua, kamu bisa analisa lagi apakah yang dilakukan udah tepat atau belum. Kalau misal ada yang kurang, kamu ulangi lagi, terus kamu lakukan lagi. Seperti itu. Dan makin lama makin tajam. Dan makin banyak customer-nya. Sebenarnya budget untuk marketing pertama kali untuk bisnis kecil itu berapa sih, Pak? Balik lagi, seberapa kalian bisa tanggung. Kalau saya ya, balik lagi juga seberapa kalian mau targetkan customer kalian, dan balik lagi apakah ada alternatif yang sangat murah yang kalian bisa lakukan, ya. Dengan kondisi sekarang, internet sekarang, kamu bisa kok yang namanya bikin viral sesuatu. Contohnya waktu Bekasi mau dibikin perumahan oleh Sumarekon, ya. Sebelum dia melaunching dia punya produk, ya, pada saat itu udah launching dulu. Bekasi planet lain. Oh, Bekasi jauh. Bekasi di mana? Jadi semua orang tuh tahu Bekasi itu. Oh, Bekasi. Oh, terus nggak berapa lama keluar Sumarekon buka perumahan di Bekasi. Mereka udah melakukan viral loh. Viralnya itu aneh-aneh, yang namanya Bekasi itu planet lain lah, nggak tahu tuh Bekasi lah. Yang dia ada lelucon di mana sih tinggalnya, oh di Bekasi, waduh jauh banget ya.
itu provinsi mana namanya. Itu tujuannya mau mendapatkan mention. Ya. Bagi langsing orang-orang yang udah ada di nomor nih. Ya, banyak kok sebenarnya ya kalau ngomong viral banyak sekarang yang ada yang video tentang bakbang ini, ada yang video tentang makanan. Nah, itu bisa sama di sana. Jadi itu viral dan orang-orang melihat jadi yang menarik kesan. Yang kami keluarkan, ya kamu harus video sosok ini, ya terus bolos sebar teman-teman kamu berbar akhirnya toh kamu agak sama tapi kamu dapat uang kan. Jadi banyak cara sekarang ini bisa kalian explore. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Mas, saya mau nanya. Ya. Satu lagi ya. Ya, silakan. Saya mau nanya. Ya. Saya di Wayang Nasional, saya mau nanya gimana caranya bank usaha yang udah ada untuk baca kata-kata customer dalam online agar mendapatkan customer dari beli kata. Oke, customer kalian itu sekarang bisa tahu nggak ya yang online itu melalui website-nya si perusahaan atau ya online itu udah ada apps-nya kan atau itu online ke sosial media. Ada sana kalian bisa profiling sebenarnya customer tersebut profilnya siapa, preferensinya siapa, sukaannya apa. Dan kalau misalnya ada smart marketing mungkin bisa kalian customer kalian yang suka apa ternyata kamu bisa cross-selling misalnya ini beli makanan tidak berat atau beli apa beli ini. Jadi bisa ada profil ternyata customer kalian suka suka apa gitu. Nah itu yang kamu jadikan selling. Jadi benar-benar jualan lagi, tapi juga bisa customer itu melihat kalian tuh, wah iya nih ini yang gue suka, gue pesen ini gitu. Yeah. Pertama-tama sih sebenarnya kalian harus tahu profil customer itu journey-nya itu seperti apa. Ya dia tappingnya kamu itu di mana, dan pada saat dia tapping itulah sebanyak-banyaknya data yang kamu bisa dapat itu seperti apa. Nah, dari sanalah kamu melakukan profiling. Oh, ternyata customer saya ini banyak yang umurnya segini nih. Dan umur-umur segini biasanya suka apa gitu. Nah, mulailah digali lagi di sana. Oke, baik. Baik, teman-teman kelas ya. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Pak Steve sebagai narasumber hari ini. Ya, ini materinya sangat padat ya kan, terus ya dengan 614 orang ini sudah seperti webinar internasional aja nih ya. Tapi terima kasih atensinya, terus responnya buat teman-teman semua. Ya untuk selanjutnya jangan lupa tanggal 2 Oktober itu adalah due date untuk kalian daftar di bisanara.com. Jangan lupa nih para kompi ya, apalagi yang di kelas kecilnya masing-masing, di sini juga ada dosennya masing-masing juga. Nanti bisa diinformasikan lebih lanjut. Tapi saya sudah bikin forum di Binus Maya untuk kelas MP01 ini. Silakan dibuka, di situ informasinya ada. Jadi jangan sampai informasi sampai ke teman-teman semua. Oke, baik teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa bikin ide yang sehebat mungkin. See you guys. Terima kasih. Terima kasih, Pak.